Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Polly dan Suster Elizabeth OSF dalam acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini. Luar biasa untuk pagi ini. Kembali lagi, ini kali kedua saya bertemu dengan Suster Elizabeth. Ya, Kabarnya baik ya, Suster ya? puji Tuhan baik. Suster kelihatan luar biasa, berseri-seri. Ya, harus. Ya, untuk pagi ini di tanggal 28 November ini kami ingin mendengar juga seorang suster dari kita namakan Santa Carina Labore Biarawati. Suster bisa ceritakan? Boleh, silahkan. Saya akan ceritakan. Jadi Santa Catarina Labore yang kita peringati setiap tanggal 28 November. Ya. Nama asalnya nama dari Yunani Kataros yang berarti murni dan suci. Santa Catarina ini lahir pada 2 Mei 1806. Anak dari seorang bapak namanya Vainles Mauters dari Perancis, anak ke-11 dari anak 11 orang, tapi dia yang ke-9. Anak petani ini walaupun sederhana tapi sangat saleh suami istri. Hanya pada umur 9 tahun orang tuanya sudah dipanggil Tuhan. Jadi akhirnya Katarina ini tinggal bersama bibinya. Ada jaraknya mungkin 9 km dari rumah aslinya. Tapi waktu ibunya meninggal, dia berbisik dalam hati, sekarang engkaulah ibuku. Maksudnya dia Bunda Maria menjadi ibuku. Pengganti ibunya ya, Suster. Ya. Lalu dia juga memang keinginannya ingin masuk biarawati. Maka dia masuk setelah umurnya cukup, dia masuk biara Putri Kasih yang didirikan oleh Santo Vincentius de Paul, ya. Lalu dia diberi nama Katarina. Katarina ini seorang suster yang amat sederhana, saleh, rajin dan penuh pengabdian. Karena kesuciannya, karena dia sederhana dan rajin, maka dia pada waktu dia masih postulan, masih dalam pendidikan, malam hari Bunda Maria menampakkan diri pada Katarina ini. Sedang tengah malam itu dia dipanggil Suster Labore, Suster Labore, Suster Labore 3 kali. Lalu dia terbangun dan dia melihat seorang anak umur 4-5 tahun. Lalu mengajak ke kapel. Saat di kapel itu yang dulunya pintunya terkunci, gelap, mereka masuk situ, pintu terbuka sendirinya, juga lampu menyala dengan sendirinya. Lalu dia duduk di situ, beberapa saat dia duduk, lalu dia melihat Bunda Maria sedang menyembah sakramen Maha Kudus. Setelah menyembah sakramen Maha Kudus, dia duduk di kursi pastor paroki. Lalu si Katarina ini datang dan berlutut di dekat Bunda Maria dan dia berdoa sampai sekitar 2 jam. Omong-omong dengan Tuhan, omong-omong dengan Bunda Maria. Mungkin saat itu Bunda Maria memberikan tugas untuk Katarina. Itu terjadi sejak tahun 1830 sampai tahun-tahun selanjutnya ya. Iya. Lalu pada tanggal 27 November 1830 tengah malam itu dia juga didatangi Bunda Maria, menampakkan diri dalam sebuah gambar. Bunda Maria sedang berdiri di atas bola bumi dengan berkas-berkas cahaya ajaib memancar dari tangannya. Bola bumi itu dikelilingi oleh tulisan. Lalu terdengar suara, "O Maria yang dikandung tanpa noda, doakanlah kami yang berlindung padamu." Gambar itu lalu membalik dan menampakkan huruf M
Di atasnya terdapat sebuah hati dan salib berhubungan, yang saling berhubungan. Sementara terdengar lagi suara Bunda Maria agar segera membuat suatu medali yang bentuknya lonjong seperti yang tergambar dalam penampakan itu. Lalu Bunda Maria berjanji, semua orang yang mengenakan medali ini pada lehernya atau di sakunya akan mendapat berkat khusus dari Bunda Maria. Ini nih. Luar biasa. Kalau kita pergi berziarah, kebetulan saya sudah pernah, puji Tuhan sudah pernah melihat sendiri Santa Catarina Labore di Paris, di gerejanya. Itu ada jenazahnya masih utuh, ya, masih utuh, dan ini di situ ada dibuatkan wasiat ini banyak sekali ada. Bahkan bukan hanya di gereja di Paris, di Roma, di mana-mana itu ada medali wasiat ini karena sungguh-sungguh diyakini akan memberikan keselamatan, kesembuhan, ya. Lalu dia menyampaikannya kepada Romo Pengakuan bahwa dia diberi perintah oleh Bunda Maria untuk membuat medali wasiat. Lalu Romo Paroki menyampaikannya kepada Uskup Agung dan dapat izin dari uskup sehingga sudah dibuatkan medali ini. Ya. Apa nama medalinya ya, Suster? Medali wasiat. Medali wasiat. Ya. Lalu dia tetap meneruskan hidupnya karena dia meninggal umur 70 tahun. Pada akhir hidupnya dia masih hidup seperti biasa. Dan dengan kesederhanaannya, kerendahan hatinya, dia itu bekerja sebagai penjaga pintu biara. Jadi kalau ada bel bunyi orang masuk, dia yang membukakan pintu. Lalu dia juga tugasnya memasak untuk suster-suster di namanya reoli. Nah, penampakan Bunda Maria ini setelah sudah hampir meninggal, dia menyampaikannya kepada pemimpinnya, Suster Dufus namanya, superiornya. Dia menyampaikan bahwa ini saya mendapat pesan ini, dan susternya sangat menyetujui, ya. Nah, dia wafat pada tanggal 31 Desember 1876 pada umur 70 tahun. Lalu dia ini karena setelah ini dibuat, medali ini dibuat, kan dibagi-bagikan. Banyak orang yang sembuh, dikabulkan doanya. Maka pada tahun 1933 ada proses beatifikasinya. Nah, apa itu ya? Dipilih sebagai orang yang suci, ya. Iya, prosesnya ya. Nah, kalau laki-laki beato, kalau perempuan beatifikasi. Beata kalau perempuan. Oke. Nah, pada waktu digali kuburnya itu ternyata masih utuh, seperti orang tidur aja. Padahal udah beratus-ratus tahun ya, Suster ya. Nah, lalu luar biasa. Dalam sebuah peti mati kaca itu di samping altar Santa Maria dari medali ajaib, namanya medali ajaib, ya. Puji Tuhan, saya sudah lihat sendiri di sana dan berdoa di sana. Lalu pada 28 Mei dia dibeatifikasi, lalu pada 27 Juli 1947 dikanonisasi oleh Paus Pius ke-12. Jadi walaupun seorang Katarina ini dari orang sederhana, dari desa, tapi karena hidupnya baik, dari keluarganya yang baik, orang bapak ibunya orang saleh, sudah mendidik dia menjadi orang yang baik, sangat dekat dengan Tuhan, membaca dan mengagumi Santo Santa yang dia kagumi saat itu, Vincentius de Paulo, yang mencintai orang miskin itu. Nah, dia ikuti sehingga dia setelah dia itu ibunya meninggal, dia serahkan diri kepada Bunda Maria dan hidupnya dia persembahkan Tuhan menjadi biarawati. Lalu dia itu mendapat anugerah besar itu medali wasiat ini. Ya.
Terima kasih suster, ini kisah yang luar biasa. Mungkin kita yang akan saya simpulkan sudah disimpulkan oleh suster sendiri. Ya, jadi kalau misal kita percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Bunda Maria, tidak memandang orang itu begitu sederhana, pekerjaannya begitu biasa-biasa saja. Yang penting imannya pasti akan menjadi juga dukungan keluarga ya, dan pendidikan itu membuat kita terpanggil. Terima kasih sekali lagi. Sebelum menutup acara ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti Seperti pada pada permulaan, permulaan, sekarang, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Santa Karina Labore, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian perjumpaan hari ini bersama Suster Elizabeth. Sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya.